Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin cinta mantan dengan orang ketiga, semakin cepat pula mantan dicampakkan oleh orang ketiga. Ya, ini menarik ya. Mantan cinta banget dengan orang ketiga. Mantan betul-betul serius ya, ingin bersama orang ketiga selamanya. Mantan jungkir balik siang malam ngejar-ngejar cinta orang ketiga. Tapi justru itu adalah tanda-tanda semakin cepat pula mantan akan dicampakkan oleh orang ketiga. Kenapa demikian? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa orang ketiga ini sebenarnya tidak serius dengan mantan. Mantan saja yang pengen serius dengan dia. Kenapa demikian? Tandanya jarak usia antara mantan dengan orang ketiga ini terlalu jauh. Ya, mantan pengennya menikah. Orang ketiga pengennya belanja-belanja saja, having fun, makan-makan, jalan-jalan dan seterusnya. Ya. Jadi ada cara berpikir yang sangat berbeda karena memang faktor usia itu membuat cara berpikir orang juga jadi berbeda, yang membuat tujuan-tujuan hidup seseorang menjadi sangat berbeda. Kemudian tandanya yang lain selain jarak usianya, ya, orang ketiga ini masih kuliah, ya, sementara mantan sudah tua, ya. Jadi apa yang ada di benak anak-anak yang masih kuliah ini? Ya mereka masih pengen berkarir, ya, merasakan bekerja dulu, punya gaji sendiri, pengen membahagiakan orang tuanya dan seterusnya. Nah, tandanya yang lain, orang ketiga itu tidak pernah membanggakan kehadiran mantan bersama dia. Tidak pernah. Mantan saja yang sibuk. Orang ketiga tidak pernah memamerkan foto kebersamaannya dengan mantan di media sosialnya. Ya isi di media sosialnya itu ya dia bersama teman-teman kuliahnya, mengerjakan tugas-tugas kuliah, ya, belanja-belanja, nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya. Tidak pernah sekalipun dia posting tentang mantan di sana. Gitu, ya. Nah, jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa cuman mantan yang betul-betul pengen serius dengan orang ketiga. Tetapi orang ketiga belum mau serius-serius banget dengan mantan, ya. Yang kedua, ketertarikan orang ketiga kepada mantan karena apa? Melihat fasilitas yang ada pada diri mantan. Ya tidak. Kelihatan ini, usianya sudah matang nih. Sudah bekerja, tabungannya banyak dan seterusnya. Nah, ini fasilitas yang bisa dia manfaatkan. Lumayan kan? Ngurangi beban orang tuanya untuk ngirimi biaya kuliah setiap bulannya. Ya, atau orang tuanya tetap kirim duit, dia dapat juga fasilitas dari mantan, bisa foya-foya dia. Nah, jadi ya, ketika mantan betul-betul pengen serius nih dengan orang ketiga, semuanya dia berikan. Ya, minta bayar SPP kuliah, kasih. Ya, minta duit untuk beli tas baru, kasih. Minta duit untuk beli sepatu baru, kasih. Semuanya dikasih.
ketika mantan sudah memberikan segalanya dan duit mantan habis, ya, mantan itu memang punya tabungan, ya. Mantan itu memang awal-awal kelihatannya bisa memfasilitasi, tapi bahwa tabungan yang mantan miliki itu bukan hasil kerja seminggu 2 minggu, itu hasil menabung bertahun-tahun. Ketika mantan betul-betul pengen serius, maka dia menunjukkan kesungguhan hatinya. Semua dia berikan. Nah, ketika semua dia berikan, dia tidak punya apa-apa. Begitu dia tidak punya apa-apa, cepat saja tuh bagi orang ketiga untuk mencampakkan mantan. Karena tadi, yang dia cari dari mantan bukan cinta. Yang dia cari dari mantan adalah fasilitasnya. Begitu mantan tidak sanggup lagi memberikan fasilitas, maka orang ketiga akan mencampakkan mantan begitu saja. Nah, dan yang ketiga nih, ketika mantan betul-betul pengen serius dengan orang ketiga, orang tuanya orang ketiga yang akan menolak mantan, mereka yang tidak mau dengan mantan. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi mantan pengen serius banget dengan orang ketiga. Apa yang dia lakukan? Orang ketiga dia perkenalkan dengan keluarganya. Oke, keluarganya responnya baik, keluarganya mantan. Silahkan saja, yang mana saja mereka terima. Mantan juga minta dong untuk bisa kenalan dengan papi maminya orang ketiga. Apa yang terjadi ketika ketemu dengan papinya orang ketiga? Papinya akan bilang, kamu bagaimana? Misal wanita ini ya, kamu bagaimana Nduk, kok nyari calon suami yang usianya hampir sebaya dengan papi? Ya, itu kalau satu SMA, kalau papi kelas 1 SMA, calonmu itu ya mungkin kelas 3 SMP, atau kalau satu SMA, kalau papinya kelas 3 SMA, mantan ini kelas 1 SMA. Ya, itu kalau satu sekolahan tuh. Kan sekolahan itu ada juga tuh yang dari SD, SMP, SMA satu lingkungan, ya. Nah, jadi kalau papinya kelas 3 SMA, mantan itu adik kelasnya kelas 1 SMA. Usianya itu kira-kira seperti itu. Terlalu tua untuk orang ketiga. Capek kamu, repot nanti kalau punya suami terlalu tua, belum apa-apa dia sudah sakit-sakitan. Anakmu lagi butuh-butuhnya biaya untuk kuliah, dia sudah pensiun, sudah tidak sanggup untuk cari duit lagi dan seterusnya. Ya, cari yang lebih tua sedikit dari kamu, tapi jangan tua-tua banget. Gitu kan? Nah, apalagi kalau mantan ini ternyata mantan suami, ya kan? Misal sudah punya anak gitu. Apalagi bukan mantan suami, masih punya istri. Cuman pengen kawin lagi. Wajar kalau orang tuanya tidak bakal mau menerima mantan. Siapa juga orang tua yang mau kalau anaknya jadi istri kedua, disebut semua orang sebagai perusak rumah tangga orang dan seterusnya. Nah, jadi mantan mau serius, pengen kenalan dengan orang tuanya orang ketiga. Ya, begitu kenal orang tuanya orang ketiga, papi maminya orang ketiga yang tidak mau dengan mantan, ya. Nah, sehingga semakin cinta mantan, semakin dia serius pengen bersama orang ketiga secepatnya, semakin cepat pula mantan akan ditolak oleh papi maminya orang ketiga
dan mantan akan dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga, ya. Nah, jadi ya, ketika seseorang itu sudah menemukan cinta di dalam hidupnya, maka rawatlah cinta itu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau kita mencari seseorang yang sempurna, manusia biasa tidak ada yang sempurna. Manusia biasa seperti kita, selalu ada kekurangannya. Kita mungkin tidak mendapatkan seseorang yang kita inginkan, tapi tanpa kita sadari bahwa pasangan kita, suami atau istri kita pada saat ini, itu adalah seseorang yang amat sangat kita butuhkan. Ya, kita bisa berprestasi, kita bisa terkenal, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja dan seterusnya, ya, karena kehadiran dia. Jasa dia besar di dalam hidup kita. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan seseorang yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Seseorang yang bisa memahami kita, seseorang yang bisa bersabar terus dengan kita, seseorang yang sangat kita butuhkan. Maka kita diajarkan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.